warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu lagi dengan saya Sri Ningsih dalam bidang studi biologi. Nah, pada pertemuan minggu kali ini materi kita mengenai tentang mekanisme transport melalui membran plasma. Nah, di sini kita akan membahas masalah tentang transport pasif dan transport aktif. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu transport pasif. Sebuah sel dalam tubuh organisme multiseluler dibungkus oleh sebuah membran, yaitu membran sel. Nah, selain sebagai pembungkus sel, membran sel juga berperan dalam transport zat. Nah, membran ini juga menghalangi gerak ion dan molekul melewati membran. Nah, kondisi tersebut penting untuk menjaga kestabilan pH, kemudian menjaga konsentrasi ion dalam sel. Untuk kegiatan enzim, kemudian mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang bersifat racun, memasuk ion-ion yang penting dalam kegiatan saraf dan otot. Nah, organisme multiseluler seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Nah, transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Nah, terdapat dua jenis transport melalui membran, yaitu transport pasif dan aktif. Nah, membran plasma itu bersifat selektif permeabel atau semi permeabel, yang artinya membran plasma itu dapat dilalui oleh molekul atau ion tertentu. Nah, perpindahan molekul atau ion melewati membran ada dua macam, yaitu transport pasif dan transport aktif. Nah, yang pertama transport pasif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi sel. Nah, perpindahan molekul tersebut terjadi secara spontan mengikuti gradien konsentrasi. Nah, contoh transfer pasif yaitu difusi dan osmosis. Nah, yang pertama difusi. Difusi adalah gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Nah, hasil akhir dari peristiwa difusi adalah tercapainya tahap keseimbangan. Nah, kemudian kecepatan difusi melalui membran sel tergantung pada perbedaan konsentrasi, ukuran molekul, muatan, kemudian daya larut partikel-partikel dalam lipid, dan suhu. Nah, contoh peristiwa difusi itu adalah setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas, kemudian bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Nah, kemudian 1 sendok garam atau gula akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Kemudian terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Nah, difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi sederhana dan difusi terbantu. Nah, yang pertama difusi sederhana. Difusi sederhana terjadi secara spontan. Kemudian molekul zat akan berdifusi menyebar ke seluruh ruangan sampai dicapai keseimbangan. Nah, keseimbangan ini ditandai dengan kerapatan zat yang seragam di seluruh bagian ruang. Nah, contohnya adalah setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan. Kemudian molekul dari sesendok gula akan menyebar ke seluruh volume air di dalam gelas meskipun tanpa diaduk. Atau difusi zat padat di dalam medium air sehingga kerapatan zat tersebut merata. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi sederhana adalah yang pertama wujud materi. Zat padat akan lebih lambat dalam proses difusi dibandingkan zat cair dan gas. Kemudian ukuran molekul. Molekul yang berukuran besar akan lebih lambat melewati membran daripada molekul yang berukuran kecil. Kemudian konsentrasi zat. Semakin besar gradien konsentrasi antara dua zat akan semakin cepat laju difusinya. Nah, kemudian suhu. Kenaikan suhu akan mengakibatkan molekulnya itu lebih cepat bergerak sehingga laju difusi semakin cepat. Nah, kemudian yang kedua difusi terbantu. Difusi terbantu merupakan proses difusi dengan perantaraan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Membran sel memiliki struktur protein periper dan protein integral pada lapisan fosfolipidnya. Nah, fungsi protein ini untuk membantu pengangkutan molekul gula yang tidak dapat berdifusi secara spontan melewati membran sel. Nah, yang berikutnya osmosis. Osmosis adalah perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah atau hipotonis menuju konsentrasi tinggi atau hipertonis melalui membran semi permeabel. Nah, kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan isotonis. Nah, isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan, walaupun hasil akhirnya nanti akan memiliki volume yang berbeda. Nah, sekarang perhatikan gambar yang menunjukkan peristiwa osmosis di atas. Larutan pada bagian X merupakan hipotonik dan larutan Y merupakan hipertonik. Nah, kondisi tersebut akan membuat larutan X berkurang dan menuju ke Y melalui M atau membran semi permeabel. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosis. Beberapa faktor yang mempengaruhi osmosis itu antara lain, yang pertama ukuran molekul. Semakin kecil ukuran molekul, maka semakin cepat melewati membran sel. Nah, kemudian luas permukaan. Jika luas permukaan membran sel semakin luas, maka semakin besar proses atau daya serap membran tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, ketebalan membran. Membran yang tipis akan lebih memudahkan proses perpindahan larutan sehingga osmosis jauh lebih cepat. Nah, kemudian tingkat larutan. Molekul dengan tingkat
kelarutan tinggi akan jauh lebih mudah untuk perpindahan dibandingkan molekul yang tingkat kelarutannya rendah. Nah, kemudian suhu. Semakin tinggi suhu, maka proses penyerapan zat akan semakin cepat. Contoh peristiwa osmosis adalah yang pertama proses pemasangan infus pada pasien, kemudian penyerapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh rambut akar. Nah, kemudian pemberian garam pada sayur dan buah sehingga sayur dan buah menjadi lemas atau layu. Nah, kemudian mengerutnya sel darah merah yang dimasukkan ke dalam larutan hipertonis. Nah, yang kedua adalah transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Nah, energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Nah, transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Nah, konsentrasi akhir dari transport aktif adalah tercapai keseimbangan di dalam sel. Nah, peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion, kemudian transport, endositosis, dan eksositosis. Nah, yang pertama pompa ion. Pompa ion adalah transfer ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dari dalam sel dengan ion di luar sel. Nah, pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipor. Terjadi antara suatu jenis zat yang berlangsung secara searah. Kemudian sinpor, yaitu terjadi antara 2 zat atau lebih yang berlangsung secara searah. Nah, kemudian antipor, terjadi antara 2 zat atau lebih yang berlangsung dalam 2 arah. Nah, contoh pompa ion terjadi pada natrium kalium pada sel hewan. Nah, sel hewan memiliki konsentrasi ion K positif lebih tinggi dan ion Na positif jauh lebih rendah dibandingkan dengan lingkungannya. Nah, membran sel hewan mempertahankan konsentrasi ion melawan gradien konsentrasi dengan memompa ion Na positif keluar dan ion K positif masuk ke dalam sel. Nah, kemudian kotransport. Kotransport adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat larut lainnya. Nah, kotransport dilakukan oleh 2 protein transport dengan energi berupa ATP. Contoh peristiwa kotransport terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Nah, kemudian endositosis. Endositosis itu merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena adanya transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Nah, endositosis terdiri dari fagositosis, kemudian pinositosis, dan endositosis yang di perantara reseptor. Nah, untuk fagositosis, peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya, partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Peristiwa fagositosis terjadi pada benda padat yang ukurannya lebih besar. Nah, pengamatan fagositosis dapat dilakukan pada amuba menggunakan mikroskop. Nah, kemudian pinositosis. Pinositosis itu merupakan peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Peristiwa pinositosis terjadi bila konsentrasi protein dan ion tertentu pada medium sekeliling sel sesuai dengan konsentrasi di dalam sel. Nah, proses pinositosis dapat diamati dengan mikroskop elektron. Nah, beberapa sel yang melakukan proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, kemudian epitel usus, dan makrofag hati. Nah, kemudian endositosis yang diperantai reseptor. Terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Selanjutnya akan membentuk vesikula. Nah, transport ini bertujuan untuk memperoleh substansi spesifik dalam jumlah besar. Nah, contoh peristiwa endositosis yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran. Nah, kemudian eksositosis. Transfer melalui membran berikutnya yang termasuk transfer aktif adalah eksositosis. Eksositosis adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Nah, peristiwa eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel ke luar sel. Nah, contoh peristiwa eksositosis terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi mekanisme transport melalui membran plasma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.